selamat datang di podcast FRDM. Ngobrol seru tapi berilmu with FRDM. Oke, suasana di studio udah meriah banget nih guys. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, aku pengen izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Felis yang akan memandu kalian pada kesempatan kali ini di podcast FRDM ini. Nah, sebelum aku lebih lanjut lagi nih teman-teman, sebenarnya podcast FRDM itu apa sih? Oke, jadi teman-teman yang masih bingung podcast FRDM itu apa? Nah, ini adalah sebuah podcast seru dan bermanfaat yang akan membahas seputar FRDM dan kasus-kasus hukum yang lagi happening banget akhir-akhir ini. Oke, kira-kira Sobat Podcast udah bisa tebak belum nih? Kira-kira sekarang kita pengen bahas kasus tentang apa sih? Eits, tapi tunggu dulu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dosen dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yaitu Bapak Dr. Beni Harmoni Hareva, SH LLM. Oke, kita langsung aja nih guys, sapa Bapak Beninya. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Felis. Oke, ini kira-kira kabar Bapak pada kesempatan kali ini sehat Pak? Sehat. Oke, puji Tuhan. Nah, bagaimana nih Pak kesehariannya sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta? Kalau kesehariannya seperti dosen pada umumnya, yaitu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi membimbing, menguji, dan seterusnya. Kadang-kadang juga dipanggil di luar menjadi narasumber atau memberi keterangan ahli, ya layaknya seperti dosen pada umumnya. Begitu. Oke, berarti keren banget nih guys, kita bisa tahu kesehariannya dari narasumber kita kali ini pasti keren banget. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi guys, aku bakal menjelaskan tentang hari ini kita itu pengen membahas tentang apa. Oke, pada kesempatan kali ini kasus hukum yang lagi happening banget adalah teman-teman udah pasti nggak asing banget. Karena dalam kesempatan kali ini tuh udah sering diomongin di masyarakat, di netizen yang udah rame banget. Tiap menit, tiap detik, tiap hari selalu diungkit-ungkit, selalu ditonton sama ibu-ibu gitu guys. Apalagi kalau bukan kasus, yaitu kali ini adalah seorang pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Brigadir J selaku ajudan dari mantan Kadif Propam Polri, yaitu Bapak Ferdy Sambo. Nah, pada kasus ini, Ferdy Sambo juga diduga melakukan obstruction of justice dengan cara membuat kronologi palsu dan menghilangkan barang bukti. Tapi dari kasus ini ada yang menarik nih Sobat Podcast, yaitu obstruction of justice ini dilakukan oleh Hendra Kurniawan dan Susi selaku saksi dan terdakwa dari kasus Brigadir J ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih guys ke sesi awal pertanyaan yang membahas mengenai Hendra Kurniawan ini. Oke, gimana Pak? Nih, aku punya pertanyaan untuk si Hendra Kurniawan yang lagi happening banget nih guys. Oke, jadi Pak, aku penasaran, berdasarkan keterangan singkat mengenai kasus pembunuhan Brigadir J, sebenarnya obstruction of justice menurut Bapak sendiri itu apa sih Pak? Bisa tolong dijelaskan kepada Sobat Podcast agar Sobat Podcast ini dapat mendengarkan, bisa sama-sama mengerti nih Pak mengenai obstruction of justice ini. Baik, jadi begini, obstruction of justice itu singkatnya adalah tindakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, tindakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Jadi ketika sebuah kejahatan terjadi, tindak pidananya terjadi, lalu ada tindakan baik 1-2 orang bahkan sekelompok orang menghalang-halangi, itu termasuk di dalam obstruction of justice. Gitu. Jadi intinya itu ketika ada seseorang yang menghalang-halangi gitu. Menghalang-halangi, baik seseorang maupun beberapa orang ya. Seperti kasus yang disebutkan tadi itu bukan hanya 1 orang. Itu banyak orang. Oh gitu, oke. Berarti terima kasih Pak penjelasannya. Berarti teman-teman sekarang udah saling mengerti nih mengenai definisi dari obstruction of justice itu. Oke, kita melangkah lebih lanjut nih Pak ke pertanyaan kedua. Kan kita bisa melihat nih Pak kesaksian yang diberikan oleh Hendra Kurniawan itu sendiri, yang sebenarnya apa aja sih Pak menurut Bapak kejanggalan-kejanggalan yang ada pada kasus ini yang menyebabkan Hendra Kurniawan dinyatakan telah melakukan obstruction of justice? Baik, kalau lihat kejanggalan sebenarnya kalau kita melihat ya kasus
pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya melibatkan banyak pihak, termasuk tadi yang disebut Hendra Kurniawan. Nah, Hendra Kurniawan ini memang kalau kita lihat dari posisi, dia sebelumnya ini kan Paminal ya di Mabes Polri. Jadi Paminal itu kan sebuah jabatan yang memang sangat penting. Nah, lalu kemudian tindakan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan itu sendiri, kalau kita lihat peran, jadi melihat tindakannya ini, tindakan menghalang-halanginya, kita lihat peran apa yang dia lakukan. Kalau dari hasil penelusuran memang dia memerintahkan bawahan untuk kemudian memastikan semuanya sudah bersih. Dalam artian memastikan semuanya sudah bersih ini, terlebih khusus barang-barang bukti yang ada di TKP, tempat kejadian perkara. Nah, itu kan sudah sangat jelas ya bahwa itu menghalang-halangi penyidikan. Seharusnya begitu terjadi sebuah tindak pidana, lalu kemudian tindakan yang pertama sekali itu kalau tim penyelidik lah ya datang ke lapangan itu, mereka melakukan atau membuat garis polis lain. Mengapa polis lain itu penting? Karena semua barang bukti, sidik jari dan sebagainya yang ada di TKP itu jangan terganggu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, dia malah memerintahkan menyapu bersih jejak digital yang ada di sekitar TKP. Nah, berikut ada juga hal-hal yang menarik setelah itu yang memang ini terungkap di persidangan ya. Setelah ini kan sidang sudah berjalan, agenda saat ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Nah, Hendra memang menyampaikan untuk membuat atau memerintahkan untuk membuat laporan pelecehan yang kemudian itu sudah dihentikan juga kan. Nah, apa tujuannya dia membuat laporan itu? Ya jelas obstruction of justice lagi, untuk menghalang-halangi penyidikan ini, agar kemudian penyidikan ini kan salah satu tujuan penyidikan itu kan investigation ya, itu di pasal 1 ayat 2 KUHP. Kalau kita melihat penyidikan adalah tindakan penyidik, serangkaian tindakan penyidik untuk satu, mengumpulkan, mencari bukti. Dua, membuat terang tindak pidana. Nah, dari yang dilakukan ini kan seolah-olah tidak membuat terang, malah makin membingungkan dan merusaklah semuanya. Sehingga, terakhir, awalnya kan tembak-menembak ya, tembak-menembak. Tapi ternyata yang benar adalah ditembak, bukan tembak-menembak. Nah, ini yang harus dilakukan agar penyidikan ini menjadi terang benderang. Sedangkan obstruction of justice itu dia menghalang-halangi, jangan sampai terang benderang. Kalau bisa tidak terang benderang dan ada skenario-skenario lain yang dilakukan. Oke, terima kasih nih Pak. Nah menurut pandangan hukum nih Pak, jika seseorang telah melakukan obstruction of justice, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai Hendra dalam kasus ini tuh mengambil alih obstruction of justice itu dalam hal apa gitu kan. Nah, dalam pandangan hukum sendiri, kalau misalkan seseorang telah melakukan obstruction of justice dan dijerat hukum, itu kira-kira dikenakan pasal berapa, Pak? Yang pasti KUHP dulu ya. Itu kan sumber hukum pidana kita, pidana material ya. KUHP pasal 221. Biar tidak bias makna saya bacakan. 221 barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan. Lalu di ayat 2, 221 ayat 2, barang siapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi, ini tadi ya, menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Intinya orang-orang yang menghalang-halangi, menghindari penyidikan atau mempersukar ini yang mempersulit agar kejahatan itu tidak terbongkar seluruhnya dan segala macam lah dengan penuh rekayasa dan skenario di sana, orang-orang itu dapat dijerat pasal yaitu menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Nah, selain di pasal 221 KUHP, ada juga memang di dalam Undang-Undang ITE. Itu di pasal 32, pasal 33. Itu nanti dijuntokan dengan sanksi pidananya di pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor
11 2008 dan sebagaimana telah diubah nomor 19 tahun 2016. Nah, termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh Hendra dan anggota-anggotanya itu adalah merusak barang bukti di antaranya CCTV. Sehingga kemudian penyidikan itu tidak terbongkar secara utuh akhirnya. Gara-gara tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, makanya dijuntokan. Nah, dijuntokan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1. Itu mengenai delneming, penyertaan. Itu kan dilakukan kalau pelakunya lebih dari satu orang. Kira-kira itu pasal-pasal yang terkait. Oh, berarti untuk kasus ini bisa dikenakan KUHP atau UU ITE itu sendiri itu, Pak? Bisa, ya. Oke, terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak, aku juga penasaran. Di dalam persidangan ini, kan PU telah membacakan fakta bahwa Hendra Kurniawan sepakat nih, Pak, memberikan klarifikasi kebenaran peristiwa berdasarkan cerita yang telah disampaikan oleh FS atau Ferdy Sambo. Dalam hal ini, mengapa Hendra Kurniawan harus memberikan klarifikasi di kantor Divisi Propam Mabes Polri ini, Pak? Padahal yang seperti kita ketahui bersama, pada saat kejadian tersebut Hendra Kurniawan sedang berada di luar tempat kejadian nih, Pak. Ya, betul. Sebagaimana saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa Hendra Kurniawan ini kan jabatan sebelumnya adalah Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal. Betul. Divisi Propam Polri. Nah, ini posisi yang sangat strategis ya. Oke. Kalau kita melihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Kepolisian RI, maka Paminal ini adalah yang berurusan terkait dengan pengamanan personil, pengamanan material, pengamanan kegiatan dan pengamanan bahan keterangan, serta bertanggung jawab terhadap penyelidikan kasus pelanggaran. Nah, ini yang membuat dia mengapa sangat strategis. Oke. Karena kan baik Brigadir J, lalu kemudian Baradae, RR dan semua kecuali si Kuat ya. Kuat itu kan bukan anggota Polri. Sedangkan yang lain-lain itu kan semuanya anggota Polri. Nah, Paminal ini kalau anggota Polri bermasalah lah, kira-kira begitu, melakukan pelanggaran, maka Biro Karopaminal ini kan yang berurusan. Dia garda terdepannya untuk kemudian memeriksa para anggota-anggota ini. Nah, siapa Karopaminalnya pada saat itu? Hendra Kurniawan. Mengapa kemudian strategis sekali posisinya Hendra Kurniawan ini sampai dia dari luar pun ditelepon kan? Ya, betul, kan Pak. Seperti itu kronologinya. Nah, klarifikasi yang dilakukan itu memang jelas sebenarnya inilah kemudian yang membuktikan bahwa mau dilakukan obstruction of justice. Akan dilakukan sebuah menghalang-halangi lah. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa awalnya tembak-menembak, ternyata yang sebenarnya bukan tembak-menembak. Nah, cerita itu mau dipertahankan. Mau dipertahankan terus. Untungnya, ini yang untungnya, dan saya kira ini momen yang sangat penting ya untuk benah-benah dan memperbaiki Kepolisian Republik Indonesia. Untungnya si Baradae mau bersuara. Saat ini kan Barada Eliezer ini menjadi justice kolaborator, justice kolaborator untuk kemudian mengungkapkan yang sebenarnya. Awalnya kan dia agak ketakutan juga bahwa dia tidak mau mengakui seperti apa sebenarnya kronologi ceritanya, tetapi setelah diyakinkan, lalu kemudian dikawal betul, sampai kemudian didampingi oleh LPSK saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah, akhirnya terungkaplah cerita sebenarnya bahwa ini bukan tembak-menembak, ini ditembak. Si Brigadir J itu ditembak oleh yang melakukan adalah Baradae. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi emang kasus ini seru banget ya. Dan kita juga Sobat Forecast bisa tahu perkembangan kasusnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Beni barusan. Oke, melangkah lebih lanjut nih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya aku juga penasaran. Hendra Kurniawan ini kan telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menyuruh dan juga memastikan kerusakan CCTV komplek nih Pak. Sebagai salah satu barang bukti. Nah, dalam hal ini kira-kira bukti apa aja sih Pak yang dapat ditunjukkan saat proses persidangan? Dan mengapa CCTV merupakan bukti yang sangat penting nih Pak dalam persidangan ini? Baik, jadi kalau kita bicara alat-alat bukti di dalam KUHP ya,
KUHP itu mengatur pasal 184 ada 5 alat bukti. 1. Keterangan saksi, 2. keterangan ahli, 3 petunjuk, 3 surat, 4 petunjuk, dan 5 keterangan terdakwa. Jadi sekali lagi keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, minimal 2 dari 5 ini seseorang dapat dipidana. Itu diatur di pasal 183 KUHP. Jadi seseorang hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya 2 alat bukti ditambah keyakinan. Jadi minimal 2 dari 5 tadi ditambah keyakinan hakim. Ini yang kita anut. Teori pembuktian di Indonesia ini adalah teori negatif Wetteleg Bewitz teori. Jadi mau 1000 pun alat buktinya, tapi hakimnya tidak yakin, orang tidak bisa dipidana. Sebaliknya, hakim juga sudah sangat-sangat yakin, tapi alat buktinya ada 1, tidak 2. Orang juga tidak bisa dipidana. Jadi perpaduan itu minimal 2 ditambah keyakinan, maka orang bisa dijatuhkan pidana. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana CCTV ini ya, posisinya di dalam alat bukti tadi. Nah, memang CCTV ini dia tidak bisa bicara sendiri. CCTV ini dia bisa termasuk ke dalam petunjuk, ya, ataupun bisa memperkuat dari keterangan-keterangan saksi. Jadi CCTV ini kita bisa katakan dia bukan bukti langsung ya, dia bukan bukti yang bisa, beda dengan keterangan saksi yang melihat langsung atau eyewitness namanya, itu saksi mata. Tapi kalau CCTV ini kan dia menyorot, tapi kemudian harus ada penjelasan-penjelasan, harus ada pencocokan-pencocokan baik waktu, tempat, dan seterusnya. Jadi harus dilapis dengan alat bukti lain. Nah, kaitannya dengan yang dilakukan ini, bahwa dalam kasus Brigadir J ini kan ada yang merusak CCTV ini. Karena memang ya kita wajar sajalah, ini kan orang-orang sudah biasa dalam hal penyidikan ya. Jadi Pak, mereka pasti sudah tahu apa yang harus dihilangkan, ya kan, kalau saat-saat seperti ini. Jadi mereka ini bukan baru kemarin sore menjadi penyidik-penyidik. Betul. Sehingga kemudian CCTV inilah yang menjadi sasaran vital, yang kemudian ini bisa mengungkapkan dari CCTV ini, nanti dia bisa bercerita. Dan ternyata setelah ditelusuri, benar kan, CCTV itu awalnya kan dibilang disambar petir. Iya Pak, ya kan? Ada lucu juga tuh Pak. Nah, bukan hanya lucu, aneh. Aneh, Jadi polisi tembak polisi yang mati CCTV. Iya. Kan ada statement begitu. Nah, gitu Felix. Jadi prinsipnya bahwa CCTV ini memang dia menjadi bagian dari bukti. Namun demikian kalau kita posisikan di alat bukti tadi, bisa saja alat bukti petunjuk dia masuknya. Jadi harus dilapis dengan alat bukti lain. Dia tidak bisa bicara sendiri. Kalau hanya CCTV-nya disodorkan, lalu ini majelis CCTV-nya, tidak bisa. Harus ada penjelasan-penjelasan, baik dari ahli ya, ahli mengenai itu, lalu kemudian ahli IT terutama. Ahli IT bisa melihat dulu, ini CCTV benar atau enggak. Hasil editan atau bagaimana. Karena CCTV juga kan hasilnya bisa diedit juga kan. Betul. Kira-kira seperti itu. Sehingga bukti dari CCTV ini kemudian baru dia menjadi berharga kalau dilapis dengan keterangan-keterangan lainnya. Lalu dicocokkan juga dengan jam waktu lah terutama ya. Waktu kejadian dan seterusnya. Lalu kemudian dirangkai semuanya, maka terungkaplah apa sebenarnya yang terjadi dan siapa pelakunya. Itu yang terpenting kan. Nah, begitu. Oke nih teman-teman, kita bisa tahu nih sebenarnya dalam persidangan itu nggak cukup dari CCTV itu aja. Seperti yang tadi Pak Beni sudah jelaskan, kalau misalkan keterangan ahli sendiri itu penting guys. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Nah selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila rekaman CCTV tersebut penting, nah mengapa penyidik tidak berupaya untuk memulihkan rekaman tersebut Pak? Bukankah Polri memiliki alat-alat canggih yang mampu menyadap dan juga memulihkan suatu rekaman CCTV? Apakah ada kemungkinan jika staf Polri diintervensi untuk berpura-pura tidak dapat memulihkan rekaman CCTV demi menjaga citra baik nama Polri maupun FS itu sendiri? Kalau menurut pandangan Bapak gimana nih Pak? Ya itu kan sebaiknya ditanya juga di Polri ya kalau benar atau tidak seperti itu. Tapi pada prinsipnya
eee, meskipun misalnya tidak bisa dipulihkan secara utuh ya, karena memang, ahli-ahli IT sudah menyatakan kan selama, masih bisa ada apa namanya, eee hard disk-nya ya, apanya jangan hilang, lalu kemudian itu bisa dipulihkan kembali, di-recovery, seperti itu. Nah, tetapi pada prinsipnya, meskipun itu tidak bisa dilihat secara utuh nantinya, tapi tidak berarti bahwa kejahatan ini atau tindak pidana ini tidak bisa diungkapkan secara keseluruhan. Bisa. Kuncinya adalah, itu alat-alat bukti yang lain tadi, itu yang Oke. dimaksimalkan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita menduga-duga bahwa ini memang, kalau melihat sih secara keseluruhan memang kepolisian mau kok membuka ini. Meskipun kalau kepolisian sendiri sepertinya masih terbagi juga, ada yang mau membuka ini secara keseluruhan. Ada juga yang mau membuka tapi jangan semuanya. Ada juga yang, kalau yang mau menghalang-halangi itu sepertinya sudah kena semua lah sekarang. Tidak ada lagi yang menghalang-halangi itu. Prinsipnya sekarang, semua alat bukti itu diungkapkan, semua alat-alat bukti itu digunakan, dan kita berharap kasus ini bisa terbuka secara terang benderang. Oke. Berarti sebenarnya nih Pak, jika dimaksimalkan oleh setiap Hmm. pihak gitu ya, bisa aja menimbulkan terang benderang seperti yang Bapak telah Sangat bisa, sebutkan sangat gitu. bisa. Oke. Nah, oke. Teman-teman podcast sekalian, kita udah mendengarkan tadi mengenai keterangan dari Pak Beni Hareva selaku beliau juga sering nih guys sebagai keterangan ahli dalam kasus-kasus besar, yang salah satunya adalah kasus kebakaran Kejaksaan Agung kemarin nih guys. Jadi sebenarnya kita udah bisa sangat percaya dengan penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sebutkan barusan. Nah, oke. Untuk sesi 1 nih guys, kita sudah cukup membahas tentang obstruction of justice itu. Tapi teman-teman nggak boleh kemana-mana dulu, karena kita masih punya sesi kedua yang nggak kalah seru, yang masih lebih hangat lagi, lebih panas lagi, dan teman-teman pastinya harus tetap stay sampai sesi kedua tersebut. Oke, sesi 1 sampai saat ini dicukupkan. Terima kasih guys, terima kasih teman-teman podcast, sobat podcast yang sudah menyaksikan hingga sesi 1 ini.